Shalom semuanya buat pemirsa yang ada di rumah. Ya, kita hari ini mau ngebahas tentang T-A-U-R-A, Taurat. Apakah sering orang bilang seringlah gitu orang bilang kalau Taurat nggak usah dilakuin lagi gitu. Terus Taurat mah nggak ada gunanya gitu. Nah, tapi kalau saya pikir-pikir kembali, kita bahas per ayat. Ya, kita mulai dari Kejadian 26 ayat yang kelima. Dikatakan bahwa karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi Abraham yang kita sebut-sebut sebagai orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, semuanya dia percaya sama Tuhan. Bahkan imannya kalau bisa disebut sebagai iman yang sempurna, karena melalui iman Abraham kita mendapatkan Mesias itu sendiri. Jadi bahkan Abraham juga yang udah punya cinta penuh gitu kepada Tuhan dan benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, sehingga bahkan dia bisa memberikan anaknya dengan pikiran yang simple itu kepada Tuhan, dengan iman yang simple. Artinya emang iman yang sempurna gitu ke Tuhan gitu. Cuman karena pikiran kita yang terlalu rumit gitu, sehingga kita nggak mengetahui hanya Tuhan Yesus saja. Dikatakan di Korintus bahwa Paulus mengatakan bahwa aku hanya mau mengetahui tentang Kristus saja. Cuman karena kita terlalu banyak mengetahui dunia, makanya kita nggak bisa masuk kepada iman Abraham. Nah, Abraham saja melakukan semua ketetapan dan peraturan Tuhan. Artinya emang sebelum itu kan belum ada Taurat. Kalau bisa dibilang belum ada Taurat. Tapi kenapa Abraham udah Abraham udah punya bisa melakukan hukum itu? Karena Abraham melakukannya dengan iman. Jadi karena imanlah maka kita bisa melakukan semua hukum Taurat dengan hubungan kepada Tuhan, dengan percaya bahwa ini adalah jalan hidup saya dan ini adalah kebenaran yang sesungguhnya gitu. Jadi karena Mesias aja gitu melakukan semua hukum-hukumnya Tuhan gitu. Jadi kita percaya bahwa karena sesudah ada Mesias maka kita melakukan semua hukum-hukumnya Tuhan dengan iman, bukan lagi karena legalitas, karena takut dihukum, karena takut masuk neraka, bukan. Bahkan baca Alkitab juga bukan karena takut masuk neraka, tapi karena hubungan, karena kita cinta sama Tuhan, karena iman kepada Tuhan bahwa ini adalah jalan hidup yang benar. Lanjut kita lihat di Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus Anda gak meniadakan hukum Taurat. Yesus aja menggenapi hukum Taurat. Apa artinya menggenapi? Menggenapi artinya melalui iman. Kembali lagi kepada iman Abraham, bahwa melakukan segala sesuatu karena percaya sama Tuhan, melakukan segala sesuatu karena berhubungan sama Tuhan, karena dia hidupnya emang setiap hari sama Tuhan gitu. Jadi kita kembali ke iman Abraham melalui Mesias. Jadi melalui Yesus yang dikatakan di kitab para nabi bahwa Yesus akan menggenapi semua hukum Taurat. Artinya tidak ada yang ditiadakan satupun. Hari Sabat nggak ditiadakan, bahkan hukum-hukum Tauratnya nggak ditiadakan satupun. Kita lanjut lagi ayat yang ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi siapa yang mengajarkan dan melakukannya maka akan mendapatkan tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat. Jadi ketika kita bilang Sabat nggak usah dilakuin, Sabat mah hari Minggu, atau Sabat mah gak usah gitu diperhatiin,
Tuhan Yesus aja bilang katanya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, yang menduduki tempat yang paling rendah. Jadi nggak bisa kita bilang hukum Taurat mah nggak usah dilakuin lagi. Toh Yesus aja bilang hukum Taurat harus dilakuin gitu. Sekalipun ya semua hukum-hukum Taurat harus kita lakuin gitu. Jadi bahkan yang paling kecil, sekalipun yang paling kecil, yang semuanya gitu. Jadi dari, kalau bisa dibilang dari A sampai Z gitu, kita lakuin semuanya, karena itulah hidup kita gitu. Lanjut di Kisah Para Rasul 3 ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi cara hidup jemaat mula-mula, mereka aja bahkan menjual semuanya demi mencukupkan orang-orang di jemaat itu gitu. Artinya itulah hukum, artinya itulah Torah gitu. Dalam bahasa Ibrani, Torah adalah pengajaran Tuhan. Kalau hukum Taurat kan hukum, tapi lebih tepatnya Torah artinya pengajaran Tuhan. Jadi pengajaran Tuhan kalau kita baca di di Keluaran ayat pasal 24 itu adalah 22 sampai 24 itu adalah bagiannya keadilan gitu. Kita bisa lihat dari situ bahwa Tuhan aja menghendaki gitu keadilan itu. Bahkan ketika di yang tadi kita baca di Matius 5, emang Yesus menggenapi. Kalau kita baca satu pasal Matius 5 itu semua, kita bakal tahu bahwa Tuhan gak pernah meniadakan hari Sabat. Bahkan Tuhan gak pernah meniadakan hukum-hukum Taurat, tapi Tuhan justru menggenapinya melalui Mesias. Jadi bahkan justru dengan Mesias harusnya lebih tinggi lagi standarnya, karena dulu hukum Taurat itu ketika kita gak ngelakuin, ketika kita di hatinya marah, terus kita tahan gak ngebunuh, gak salah. Tapi kalau sekarang melalui Mesias, hati kita aja udah marah, itu adalah pembunuhan. Jadi kita bisa lihat sendiri di Matius 5. Jadi dengan demikian, jadi ingat bahwa hukum Taurat bukan ditiadakan, tapi hukum Taurat justru digenapi melalui Mesias dengan iman, sehingga kita melakukan semuanya karena kita percaya dan berhubungan sama Tuhan dengan segenap hati kita. Shalom.